rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu yang sangat kami muliakan dan anak-anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah hadirkan kita di masjid ini. Kita selalu berharap, berdoa kepada Allah kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bermohon betul kepada Allah Bapak Ibu, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, subuh ini kami ingin mengajak diri kami dan kita semua untuk melihat firman Allah dalam surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 208, terletak di juz yang kedua Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu, Allah menyeru tidak kepada semua manusia, tapi kepada manusia istimewa. Khusus di sini Allah memanggil seruan kepada orang beriman saja. Di barang siapa yang merasa diri beriman dan ingin menjadi orang beriman, dengarlah seruan ini. Kenapa Allah tidak menyeru kepada seluruh manusia, hanya kepada orang beriman? Karena hanya orang berimanlah yang sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Kalau munafik bagaimana? Sami'na, kami dengar, wa asayna, dan kami ingkari. Itu bedanya Bapak Ibu. Maka ayat ini ditujukan kepada orang beriman dan buktikan iman kita dengan sami'na wa ata'na. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah kamu, fis-silmi kaffah, ke dalam Islam secara menyeluruh, secara keseluruhan. Itu yang Allah perintahkan kepada orang beriman Bapak Ibu. Apakah kita sudah sami'na wa ata'na? Apakah kita sudah dengar, kemudian kita taati Bapak Ibu? Di seluruh ajaran-ajaran Islam seluruhnya tidak kita tinggalkan Bapak Ibu. Apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran itu kita kerjakan. Apa yang Allah larang kita itu yang kita tinggalkan semuanya. Apakah kita sudah seperti itu Bapak Ibu? Allah suruh kita tutup aurat, alhamdulillah kita sudah tutup aurat. Allah suruh kita ke masjid setelah berjamaah, alhamdulillah kita sudah ke masjid setelah berjamaah. Coba rasakan, ada enggak aturan Allah yang sampai sekarang belum kita laksanakan? Ada enggak larangan Allah yang sampai sekarang masih kita kerjakan? Kalau ada Bapak Ibu, belum lagi kita masuk kelompok orang yang beriman.
ditujukan kepada orang beriman, hai orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh. Di dalam soal berdagang kita ikut cara Islam, dalam beribadah kita ikut cara Islam, dalam berpolitik pun kita ikut cara Islam. Bagaimana cara berdagang menurut Islam? Kita ikuti. Bagaimana cara salat menurut Islam? Kita ikuti. Bagaimana memilih pemimpin dalam Islam? Kita ikuti. Baru kita masuk kelompok orang yang beriman. Kemudian Allah ingatkan Bapak Ibu, setelah Allah menyeru kepada orang beriman untuk masuk Islam secara menyeluruh, kemudian apa kata Allah di sini? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Allah ingatkan kita Bapak Ibu, karena terserah Bapak Ibu ya, setan tidak akan ingin kita menjadi orang beriman. Maka setan berupaya agar kita mengikuti langkah-langkahnya. Kemana langkah setan, itu pula langkah kita, itu yang diusahakan oleh setan. Dan Allah mengatakan, innahu lakum aduwwun mubin. Sungguh dia, setan itu, lakum, bagimu orang yang beriman, aduwwun mubin, adalah musuh yang nyata. Bapak Ibu, Al-Quran Al-Baqarah 208 ini jelas sekali Allah ingatkan kita, menjelaskan bahwa tidak mau masuk ke dalam Islam secara menyeluruh berarti tidak mau mengikuti petunjuk dengan sungguh-sungguh. Sementara petunjuk ini Bapak Ibu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini Bapak Ibu, kenapa bisa kita tidak sungguh-sungguh? Kenapa kita tidak semuanya kita ikuti? Karena godaan syaitan. Maka upaya kita sekarang ini Bapak Ibu, bagaimana agar kita tidak ikut langkah-langkah setan. Dan setan Bapak Ibu telah membulatkan tekadnya agar dia membawa kita sebanyak-banyaknya bersama dia di neraka nanti. Itu Allah informasikan dalam surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 17 di juz yang ke-8. Apa kata Allah? Summa la'atiyannahum, kemudian pasti aku mendatangi mereka. Ini proklamasi setan ini Bapak Ibu. Allah informasikan dalam Al-Quran, min baini aidihim, dari depan manusia, di depan mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an aimanihim, dan dari kanan mereka, wa an samailihim, dan dari kiri mereka. Wala tajidu aksarahum, dan engkau tidak akan mendapati aksarahum, kebanyakan mereka, syakirin, yang bersyukur. Artinya Bapak Ibu, setan memproklamirkan bahwa setan akan menggoda kita, akan mendatangi kita dari depan kita, dari belakang kita, dari kanan kita, dan dari kiri kita. Dan Allah, setan mengatakan banyak yang ikut langkah-langkah setan. Nah, dia kita khawatirkan Bapak Ibu. Maka kita harus istiqomah Bapak Ibu. Kita ikut langkah-langkah Rasulullah. Kita ikut langkah-langkah yang ada di dalam Al-Quran ini Bapak Ibu. Maka dalam kesempatan ini Bapak Ibu, agar selamat dari langkah-langkah setan, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama Bapak Ibu, waspada dari niat jahat setan. Ini Allah informasikan dalam surah Al-A'raf kembali di ayat 201. Apa kata Allah? Innallazina taqaw iza massahum ta'ifun, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayangi ta'ifun, pikiran jahat, minas syaiton, dari setan, tazakkaru, mereka segera ingat kepada Allah.
fa izahum mubsirun, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Jadi yang pertama, waspada dari niat jahat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kita ini tetap akan dipengaruhi oleh setan Bapak Ibu. Ketika kita mau melangkah ke masjid, ada godaan setan, biarlah masa sekali dia kamu setingkat apa? Aku kan orang sehat gitu, damang tanggung. Nah, ketika itu Bapak Ibu langsung Allah katakan di sini, ya innal ladzina taqaw, sesungguhnya orang bertakwa, iza massahum, apabila mereka dibayang-bayangi ta'ibun, pikiran jahat, apa saja pikiran jahat, atau keinginan awak misalnya ikut dompet kawan ketiga, mau perluan peti gitu, dalam dompet ada peti 1.500.000, mau itu selesai lain dua agen punya 1.500.000, aku minta ampun ke Allah itu taubat beko, kalau ada peti ko 100.000, dapat beko ko langsung kami bahwa dia tunjuk, itu pikiran-pikiran setan, kan ini apa? Pada 1.500.000 ambil. Kau bisa tu ya, bisa tu melembek. Turi orang dan dompet mandan 3, kemudian orang belum kasih pak. Tapi orang yang serti bang, ya kan? Dunia awak tapi langsung katakan orang bertakwa katakan sekali. Minas syaitan dan zakaru, mereka pun segera ingat kepada Allah. Nah itu Bapak Ibu, ingat kepada Allah. Faizahum mubsirun, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahan mereka. Itulah beriman Bapak Ibu, yang pertama waspada. Setiap ada pikiran-pikiran jahat awak, pikiran-pikiran untuk berbuat dosa, ketika kedua langsung ingin Allah dan minta ampun ke Allah. Jadi Bapak Ibu, keinginan untuk berbuat dosa itu tetap ada Bapak Ibu. Ada keinginan untuk berbuat dosa itu, dan di situ pahalanya. Seperti kan kisahkan Bapak Ibu, Zalika pengusaha yang kaya raya, perempuan sangat cantik, sekaya-kayanya, baru usir di rumah itu sama Yusufnya Bapak Ibu. Hanya goda Yusuf, dan Yusuf mengakui Yusuf pun tergoda. Yusuf pun punya keinginan yang sama dengan mereka. Bedanya apa? Yusuf langsung ingatnya Tuhannya, sehingga lari Bapak Ibu. Jadi setiap awak Bapak Ibu punya keinginan untuk berdosa, itu pasti. Ada orang misalnya kan, mencoba lihatnya, banyak besok-besok saya lebih bagus di mana. Kalau kayu saja minimal. Langsung ditipu tu Bapak Ibu, tipu tu setan mengirim, tapi langsung astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Aduh tu Bapak Ibu. Nak ada siapapun ustaz gadangnya, ustaz gini gua, nampak ustaz tu gua jago loh, jadi lagi jangkut dulu ni mah. Ala gadang tu sarungnya, gadang tu astagfirullahaladzim. Tekanan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Aduh itu Bapak Ibu, juantan tu dari setan, tapi jangan buka pintunya Bu. Tipunya kamu buka katiwa tu mengecian pada tu nyoba aku mah cara ini jo lakinya langsung tepi sekali astagfirullahaladzim mau gibah sulit. Nah itu Bapak Ibu kalau orang waspada. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, senantiasa berusaha menyingkirkan peluang setan untuk memperdaya. Nah hebat Al-Quran ke Bapak Ibu, Allah informasikan kawa masuk setan itu kan menggoda wak. Allah informasikan saja jale-jalenya. Kemudian Allah tujuan caranya. Nanti kau ada keinginan membuat dosa, langsung minta ampun dan dipeturian keinginan itu. Yang kedua, senantiasa berusaha menyingkirkan peluang setan untuk memperdaya. Dalam surah Al-Isra surah ke-17 ayat yang ke-53, kata Allah, wa qul li ibadi, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, yaqulul lati hiya ahsan, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Innas syaitan, sungguh setan itu yanzahu, selalu menimbulkan perselisihan bainahum, di antara kaum. Allah ingat, hai orang yang beriman, hamba-hambaku, kalau ibu ingin dari hamba-hamba Allah, maka mengucapkanlah kalimat yang baik. Innas syaitan yanzahu bainahum, sungguh setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Jadi kalau ada orang mengejek jawab Bapak Ibu, nah buat jawab dengan ilmu Bapak Ibu. Ada orang misalnya mengejek jawab angin kali Bapak Ibu,
tetap awak elok kecil. Kalau setan ingin bawa musuh, setan ingin bawa cakap. Inna syaitan kana lil insani aduwwun mubin. Sungguh setan itu bagi manusia musuh yang nyata. Jadi ini saja Bapak Ibu dua yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari setan. Yang pertama, kalau ada keinginan buat jahat langsung minta ampun. Kemudian awak sama awak mengecek elok-elok si Bapak Ibu. Barangkali orang tu menyaji awak, mengejek awak, memfitnah awak, buat tetap baik kayaknya. Karena apa? Ketika awak ingin membalik itu setan, Bapak Ibu, Allah mengatakan inna syaitan kana lil insani aduwwun mubin. Sungguh setan bagi manusia musuh yang nyata. Kan pernah mendengar tabi setan loego amal lambang. Kan tabi setan banyak tabian setan. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.